Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta webinar spesial series ke-64 yang menjadi pembuka rangkaian program inspiratif di awal bulan April 2025 setelah satu pekan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Perkenalkan, saya Ngurah Arya yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Webinar pada pagi hari ini adalah hasil kolaborasi istimewa antara KMMB Consulting dan Institute of Certified Management Accountant ICMA Indonesia. Tema webinar pagi hari ini adalah Leveraging Positive Exposure, Strategic Use of Corporate Reporting to Drive Public Trust. Topik yang relevan dengan tantangan terkini. Saat ini, membangun dan mempertahankan kepercayaan publik menjadi salah satu kunci kesuksesan jangka panjang. Dan salah satu cara terbaik untuk mencapainya adalah melalui laporan perusahaan yang profesional dan juga transparan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana strategi pelaporan yang efektif tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga menjadi alat untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, sebelum memulai webinar series pada pagi hari ini, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dan menyapa pembicara yang akan membagikan pengetahuannya pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi Pak Badowi. Selamat pagi, Murah. Apa kabar? Baik, baik, saya baik Pak. Bapak apa kabar Pak? Apakah sudah mulai beraktivitas seperti biasanya? Sudah sehat selalu, Alhamdulillah. Dan ini sudah mulai beraktivitas ya. Tidak terasa libur panjangnya sudah selesai. Ya. Ba- Baik, tentunya pasti akan terus semangat dan untuk sekarang apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya Pak? Sure, pasti. Udah siap ya. Baik. Kepada Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya, dipersilahkan untuk on cam agar sesi webinar pada pagi hari ini berlangsung dengan interaktif. Baik, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kepada pembicara Bapak Muhammad Badawi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Arya, Murah Arya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengawali pekan lagi ya setelah libur panjang. Saya dari KMMB Consulting juga mengucapkan mohon maaf lahir batin jika dalam pelaksanaan webinar di dalam 1 tahun terakhir ada kesalahan di kami. Mudah-mudahan semangat kita untuk terus meningkatkan kompetensi diri melalui webinar ini bisa semakin optimal seperti itu ya. Dan kita juga bisa sharing-sharing tentunya dalam forum ini Bapak Ibu bisa saling berinteraksi satu sama lain dan kita juga menumbuhkan suasana pembelajaran terus-menerus gitu ya. Karena memang tantangan saat ini kita tidak bisa berhenti untuk belajar dinamika bisnis yang sangat terus berubah seperti itu ya. Baik, topik pada pagi hari ini menjadi menarik Bapak Ibu karena kalau kita perhatikan kemarin setelah kita libur panjang ya di libur Lebaran eh, waktu IHSG dibuka kalau Bapak Ibu perhatikan di menit pertama langsung terjadi trading halt ya karena sampai minus di angka 9%. Nah, 9%. Dan itu overall emiten hampir semua emiten mengalami penurunan. Kalau kita perhatikan bahkan emiten-emiten dengan fundamental yang bagus itu juga mengalami penurunan. Padahal kalau kita lihat beberapa laporan yang dia berikan itu juga menunjukkan kinerja perusahaan yang terus tumbuh, terus growth gitu ya. Tapi mengalami penurunan. Nah, ini menjadi salah satu tantangan bagi kita bahwa sebetulnya kita memiliki kinerja yang positif, kinerja yang baik itu tidak cukup gitu ya, tidak cukup. Maka di dalam situasi yang serba tidak pasti sekarang, kemudian ada perang tarif antar negara yang kemarin diinisiasi oleh Presiden Amerika Donald Trump. China juga merespon, memberikan tarif balasan. Nah, ini menjadi situasi yang serba tidak nyaman sebetulnya.
Maka ketika perusahaan kita itu growth, ya itu tidak cukup. Maka kita harus meningkatkan positive exposure-nya seperti apa. Ya, positive exposure seperti apa. Kalau kita perhatikan misalnya beberapa emiten yang blue chip ya Bapak Ibu ya, yang huge capital company, kemudian asetnya selalu tumbuh, bahkan beberapa perusahaan dengan akselerasi pertumbuhan di atas market itu juga mengalami penurunan gitu ya. Dan valuasi marketnya itu juga mengalami penurunan. Artinya memang kata kuncinya bagaimana kita bisa meleverage positive exposure yang sudah kita miliki ini memiliki dampak atau meningkatkan kepercayaan publik. Nah, salah satu pada series ini memang KMMP Consulting di webinar series kita fokus pada corporate reporting. Nah, bagaimana kita meningkatkan public trust ya menggunakan corporate reporting itu. Tentunya eh, memang ada banyak spekulan ya kalau kita lihat sentimen di market ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah bicaranya adalah laporan keuangan untuk publik, sebetulnya ini adalah analisis sentimen maupun dampak pasar. Nah, kalau kita lihat memang sentimen positif dalam laporan tahunan itu bisa memprediksi pengembalian abnormal atau bahkan volume perdagangan di kedepannya. Ya, kedepannya seperti itu. Sehingga memang leverage positive exposure itu purely atau majority kita bermain analisis sentimen kita dan bagaimana dampak kepada market tempat kita bermain seperti itu. Nah, tidak hanya itu, analisis sentimen itu juga perlu kita lihat sebetulnya dari sisi fundamental maupun kebijakan perusahaan di masa mendatang ini seperti apa. Nah, sekarang kita lihat seperti perang tarif Trump. Kemudian kemarin kita lihat beberapa kebijakan yang diambil mungkin bulan lalu ya, yang lagi rame tentang Danantara dan lain sebagainya. Kita sudah tahu beberapa people yang ada di dalam managing partner di Danantara, semuanya orang-orang profesional, ya, orang-orang profesional. Dan atensi market akan sejauh mana melihat bahwa fundamental di dalam kebijakan yang dimiliki perusahaan itu bisa selaras atau bisa mengabsorb atau mengadopsi bahwa perusahaan kita bisa tetap tumbuh dengan ketidakpastian yang akan mungkin terjadi di masa depan. Nah, ini sangat penting. Jadi, informasi-informasi kualitatif yang mungkin beberapa seri sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, informasi kualitatif di dalam laporan itu ternyata bisa lebih kaya dan bisa lebih informatif daripada yang diperkirakan sebelumnya. Tentunya hal itu bisa memberikan keuntungan strategis dalam membangun persepsi pasar dan hubungan investor. Ya, nah ini menjadi salah satu pembuka Bapak Ibu bahwa memang eh, di seri-seri sebelumnya kita fokus pada internal capacity, kita membangun eksternal capacity ya. Namun pada sesi corporate reporting ini kita ada satu poin penting bahwa eh, internal yang bagus saja atau kemampuan kita dalam respon eksternal yang sangat dinamis itu ternyata tidak cukup. Maka positive exposure itu menjadi salah satu driver untuk kita meningkatkan public trust. Seperti itu. Banyak sekali report ya kalau kalau kita baca beberapa artikel academic report maupun beberapa review itu memang menunjukkan banyak fakta bahwa tindakan-tindakan perusahaan kata kuncinya adalah bagaimana kita bisa membangun kepercayaan pasar. Mungkin salah satunya adalah CSR misalnya ya, atau mungkin juga kebijakan-kebijakan yang diambil. Bahkan sekarang kebijakan terbaru perusahaan bisa melakukan buyback ya, mungkin akan meningkatkan saham treasury kepemilikan tanpa ada RUPS. Nah, sebetulnya ini juga merupakan analisis sentimen bahwa ternyata pasar akan merasa secure dengan fluktuasi harga yang ada karena di-maintain atau dijamin oleh emiten itu sendiri. Nah, jadi kata kuncinya emiten seperti apa yang bisa melakukan buyback? Tentunya yang mereka memiliki cash reserve, ya cadangan kas yang besar, dan mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan retain
revenue ya, recurring recurring revenue secara keberlanjutan. Seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, pada konteks ini saya ingin membuka diskusi tentang membangun public trust itu menggunakan balance scorecard. Sering kita diskusi tentang balance scorecard di beberapa seri sebelumnya, bahwa balance scorecard ini salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk mengelola semua sumber daya yang ada di perusahaan agar align, agar selaras kepada tujuan perusahaan. Bahkan semua stakeholder yang ada di perusahaan bisa kita orkestrasi untuk menuju tujuan yang sama dengan kebijakan yang diambil, ya. Dan ini merupakan salah satu alat yang cukup komunikatif, ya. Kalau kita bicara cukup komunikatif untuk merespon ketidakpastian tadi, ya. Nah, di dalam balance scorecard ini kita juga bisa menentukan sebetulnya arah dari tujuan keuangan, dan tujuan non keuangan itu seperti apa. Bahkan kalau kita lihat, Bapak Ibu mungkin ingat pada diskusi di balance scorecard, ada leading indikator dan ada lag indikator. Nah, leading indikator, ya, indikator-indikator yang memimpin perubahan di masa depan, ini menjadi salah satu kunci sukses agar public trust tadi ini bisa menjadi meningkat. Seperti itu ya. Ada beberapa emiten kalau kita lihat, mungkin Bank Himbara ya. Bank Himbara eh, kinerjanya positif ya. Kalau kita lihat beberapa NPL juga turun ya, non performance loan-nya turun. Kemudian upaya untuk write off juga sudah mengalami perbaikan portofolio. Namun dengan adanya sentimen market terkait dengan kebijakan Danantara, karena ada pengambil konsolidasian aset ya, dan beberapa sentimen tersebut menunjukkan apa? Semuanya falling down. Harganya turun. Bahkan hampir mendekati harga terendah dalam 3 tahun terakhir atau pasca COVID. Ya, dan ini menjadi salah satu dilema, ya, menjadi salah satu dilema. Oleh karena itu sebetulnya sepanjang kita mampu menunjukkan cerminan positif dalam laporan keuangan kita terkait dengan kita tetap concern pada penyelarasan visi misi, ya, alat strategis kita cukup efektif untuk merespon perubahan market, atau bahkan kalau perlu ada eh, corporate action, yang mana corporate action itu bisa meleverage capital yang kita miliki atau beberapa aset yang sudah kita kelola selama ini. Dan ini menjadi sangat penting, Bapak Ibu. Di dalam BSC, kita juga melihat bahwa kesinambungan strategi, kesinambungan eksekusi, dan komunikasi kepada stakeholder itu juga menjadi bagian penting. Dan ini harus kita buka di dalam annual report kita. Nah, kenapa hal itu menjadi penting? Karena pelaporan, bahasa laporan, ya, bahasa laporan yang kita gunakan di dalam annual report itu akan mencerminkan nada positif, ya, nada positif dalam teks laporan tahunan kita, ya, eh, dan itu harapannya bisa meningkatkan kapasitas inovasi perusahaan, tentunya di jangka panjang. Jadi meskipun kita sudah perform, tapi kalau nada atau apa namanya, gaya tulisan kita, gaya bahasa yang kita gunakan ini tidak bisa menginterpretasikan inovasi yang kita berikan, ini juga menjadi masalah gitu ya. Jadi cerminan strategis itu selain kita memberikan kesinambungan antara strategi eksekusi komunikasi, bahasa yang kita gunakan juga harus diperhatikan, ya. Nah, berikutnya adalah tentunya praktek-praktek untuk meningkatkan kredibilitas, konsistensi arah perusahaan ini sangat penting. Ya, sangat penting. Bahkan kalau kita lihat ya bahwa pelaporan keberlanjutan itu menjadi alat yang komunikasi yang cukup strategis. Ya. Dan ini kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang optimis. Ya, misalnya kalau kita lihat sekarang situasi serba tidak pasti, atau bahkan beberapa emiten atau beberapa perusahaan saya perhatikan melakukan strategi cukup agresif, artinya mengeluarkan beberapa capital expenditure untuk meleverage kinerja di masa depan. Nah, tentu umumnya, ya, umumnya setelah kita mengeluarkan capex yang cukup besar, itu akan mempengaruhi kinerja laporan keuangan kita. Kalau kita kembali di tahun 2014-2015,
itu banyak sekali perusahaan-perusahaan teknologi yang profitability-nya turun bahkan minus. Ya, Bapak Ibu bisa cek. Hampir semua perusahaan teknologi di Silicon Valley, Oracle, SAP dan lain-lain mengalami penurunan. Kenapa itu menjadi turun? Ternyata setelah kita telusuri, perusahaan-perusahaan itu melakukan investasi yang cukup besar. Jadi mereka merubah kebijakan dari on-premise server kepada cloud server. Maka sekarang manfaatnya kita terima ada banyak cloud server yang di utilize oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Secara jangka panjang, profitability-nya meningkat secara eksponensial. Jadi, ketika kita merespon dan kita tahu bahwa kinerja kita mengalami penurunan, tetap kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang optimis. Dan kita bisa meyakinkan publik bahwa kebijakan yang kita lakukan itu akan berdampak kepada keberlangsungan perusahaan di masa depan. Nah, berikutnya. Selanjutnya bisa dibantu. Oke. Nah, ini yang tadi kita singgung bahwa saat ini kebijakan-kebijakan yang diambil antar negara, bahkan di regional maupun di dunia, itu sangat mempengaruhi volatilitas dari capital market, Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyangkal bahwa ketegangan geopolitik, kemudian sentimen pasar itu menjadi driver utama mempengaruhi preferensi, ya, preferensi. Mungkin dampak ini tidak begitu terpengaruh ya bagi Bapak Ibu yang memiliki capital cukup banyak. Justru ini menjadi momen untuk kita borong gitu ya. Kita memborong banyak emiten-emiten yang secara fundamental bagus, tapi harganya murah gitu ya. Ada beberapa orang sebut membeli Mercy harga bajai seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu momentum sebetulnya. Nah, memang terlepas dari situ, kembali kepada reporting tadi, bagaimana kita sebagai investor atau kita sebagai publik melihat ini tetap bagus, ya, secara fundamental tetap bagus. Nah, kata kuncinya tetap di dalam reporting, Bapak Ibu. Ya, reporting, press conference itu menjadi penting dalam meningkatkan shareholder value. Ya, karena memang eh, kalau kita lebih berani untuk menunjukkan dari sisi tindakan-tindakan strategis yang kita lakukan ke depan itu jauh lebih baik, ya. Nah, salah satu mekanisme yang bisa kita gunakan dalam mengkomunikasikan itu yang menggunakan balance scorecard maupun strategi map tadi, ya. Jadi kita akan melakukan penyelarasan dan komunikasi yang efektif. Kita sampaikan kepada publik kira-kira cara kita dalam 1 tahun ke depan merespon market yang sangat volatile akan seperti apa. Apakah kita akan melakukan pengetatan dari sisi anggaran, atau kita tetap melakukan ekspansi, tapi tidak menggunakan capex internal, kita menggunakan partner atau mitra, secara tidak langsung kita melakukan mitigasi risiko, atau kita avoid risiko, kita transfer risiko kepada pihak mitra, atau yang sering kita sebut di dalam strategik sebagai skenario joint operation, ya, sebagai joint operation. Kalau di beberapa eh, pelaku pasar mereka menggunakan istilahnya KSO, kerjasama operasional. Ya. Jadi KSO ini atau GO ini juga bisa menjadi eh, pengungkit kepercayaan publik kepada perusahaan kita. Artinya secara pendapatan perusahaan kita akan tetap growth, ya, tapi risiko itu kita alihkan kepada pihak mitra. Kita alihkan kepada pihak mitra. Nah, tentunya kenaikan dari pendapatan ini itu tetap bisa kita gunakan untuk meningkatkan shareholder value, Bapak Ibu. Ya. Jadi sederhananya kita tingkatkan shareholder value dengan pendapatan kita, tapi dari risiko terhadap market yang sangat volatile, ya, kita gunakan skenario joint operation atau kerjasama operasional. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana perusahaan kita bisa meyakinkan pihak mitra atas kerjasama ini bisa menguntungkan kedua belah pihak? Nah, ini menjadi PR, ya, menjadi PR. Tentunya eh, clarity, strategi clarity, ya, apa namanya, kejelasan dan eksekusi yang strategis itu perlu dikomunikasikan dengan mitra-mitra tersebut, ya, dengan mitra-mitra tersebut. Oke, berikutnya. Nah, ini
kita coba kembali ke beberapa pertemuan sebelumnya Bapak Ibu bahwa balance scorecard ini bisa mendorong tujuan strategis bisa tercapai. Mungkin saya coba recall kembali di dalam balance scorecard kita ada finansial, ada customer, ada internal process, dan learning and growth. Ini adalah satu cara bagi kita untuk meningkatkan public trust supaya perusahaan kita ini tidak mendapatkan sentimen negatif dari market. Ya, dengan volatilitas market yang cukup tinggi, kemudian kebijakan geopolitik, dan sekarang di Indonesia sendiri kebijakan Presiden Prabowo juga beberapa menuai apa kritik ya. Tapi kita bagaimana merespon? Nah, eh, publik itu kadangkala melihat bahwa kadangkala memang perusahaan kita bagus, ya. Tapi dengan adanya kebijakan yang kadangkala tidak menguntungkan bagi perusahaan kita, publik atau masyarakat akan melihat bagaimana kita merespon, ya. Kita lihat contoh kasus. Kebijakan yang sangat tidak menguntungkan di Indonesia ini adalah salah satunya untuk perusahaan di industri rokok, ya. Industri rokok ini eh, seperti BUMN-nya negara gitu ya. Karena di awal tahun perusahaan rokok harus membeli pita cukai ya. Dan ini juga belum tentu perusahaan rokok akan untung setelah membeli pita cukai itu. Ya, tetapi harus setor uang di awal. Nah, ini kebijakan yang harus segera direspon. Ya, harus segera direspon. Nah, beberapa perusahaan rokok itu mereka tidak melakukan strategi-strategi inovatif atau mereka terkesan membiarkan adanya kebijakan itu menggerus keuntungan dari perusahaan rokok. Maka yang terjadi apa? Kalau Bapak Ibu perhatikan eh, nilai saham dari Gudang Garam misalnya mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Falling down yang sangat signifikan. Dulu sempat di angka mungkin 80-an ribu, sekarang berapa? Sangat kecil. Ya. Nah, di sisi lain ternyata kalau kita lihat sentimen market melihat kebijakan dari emiten tersebut membangun bandara, ya dia menjual beberapa aset, kemudian investasi membangun bandara, jalan tol dengan skema triple P ya, Public Private Partnership atau KPBU yang seringkali di perusahaan karya menggunakan KPBU ya, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ternyata direspon negatif oleh market. Nah, setelah direspon negatif, maka semakin turun nilai sahamnya. Seperti itu. Nah, ini juga menjadi PR. Bagaimana kita mengkomunikasikan, ya? Bagaimana kita mengkomunikasikan? Karena sebetulnya perusahaan melakukan aksi korporasi tersebut untuk mendiversifikasi pendapatan di masa depan. Ya, kita tahu bahwa kebijakan sudah tidak pro dengan kita, maka kita melakukan corporate action mendiversifikasi pendapatan yang harapannya di masa depan pendapatan revenue stream baru itu bisa mengungkit ya pendapatan secara berkelanjutan. Namun emiten melihat publik melihat bahwa itu cukup lama untuk kita menunggu. Makanya banyak sekali yang menjual saham tersebut. Nah, ini menjadi salah satu PR Bapak Ibu bagi kita. Artinya kita perlu membuat satu stimulan, membuat satu postulat bahwa bagaimana ketika kita yakin di dalam internal perusahaan, kita yakin dalam pengambilan keputusan, apakah itu equity placement ataukah itu leverage menggunakan interest bearing debt dan lain-lain, kita mengkomunikasikan secara jelas, secara clarify, secara jelas bagaimana kita membangun peta strategi itu. Ya, karena apa? Kalau kita lihat di gambar ini, ya, di gambar ini eh, representasi visual ini menunjukkan hubungan sebab akibat, ya, sebab akibat. Adanya increase shareholder value merupakan akibat dari growth revenue, improve return on investment, dan increase profitability. Lalu ketiga indikator ini merupakan akibat yang disebabkan oleh over product and service with consistent quality. Di situ ada customer satisfaction, customer loyalty, customer experience differentiation, brand trust. Dan ini bisa kita peroleh ketika disebabkan internal proses kita sudah efektif, yaitu operational excellence, digital process integration, dan lain-lain, ya, and so on.
Sehingga apa? Ketika kita bisa meyakinkan publik tentang sebab akibat ini, maka harapannya pengambilan keputusan perusahaan ya itu bisa diterima dengan baik. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari laporan keuangan, laporan perusahaan, maksud saya, annual report berbasis SEOJK tahun 2021, ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Nah, sekarang dari beberapa komponen itu mana yang perlu kita show off, ya, kita exposure yang menggunakan prinsip-prinsip balance scorecard untuk memandu laporan strategis itu. Yang pertama adalah tentunya ikhtisar laporan keuangan, Bapak Ibu. Jadi ikhtisar laporan keuangan ini merupakan bentuk dari kita menyampaikan secara langsung, ya, secara akuntabilitas evaluasi dari kinerja perusahaan. Penggunaan peta strategis tadi bersama dengan salah satunya balance scorecard itu memungkinkan evaluasi kinerja yang lebih konsisten. Jadi publik akan tahu strategi map yang sudah kita buat tadi arah kepada evaluasi kinerjanya menggunakan balance scorecard itu akan seperti apa. Dan ini harus konsisten. Ya, harus konsisten. Kalau publik sudah tahu bahwa perusahaan kita akan achieve indikator A, B, C, D gitu ya, maka yang harusnya konsisten untuk mencapai itu. Dan ini menghubungkan metrik kinerja secara langsung ke tujuan strategis. Misal, kita kalau ingin meningkatkan tadi contohnya increase profitability atau kita ingin meningkatkan return on investment, nah bagaimana? Kita menciptakan return ya eh, EAT earning after tax yang positif. Ya, ini menjadi PR karena situasi yang sulit kadangkala beberapa emiten hanya concern pada top line, hanya pendapatan dan HPP. Tapi kalau kita sudah bicara return on investment, ini top line kita kelola, middle line dari beban usaha kita lakukan efisiensi, teknologi di sana transformasi, lalu bagaimana kita mengelola dari sisi bottom line, jadi amortisasi, depresiasi maupun dengan pajak seperti itu. Nah, ini penting supaya return earning yang atau earning after tax itu jika kita bandingkan terhadap nilai investasi kalau kita mau menggunakan CAPEX ya capital expenditure itu bisa bagus nilainya ya. Tapi the worst case kalau misalnya harus turun, nah kita harus jelaskan seperti tadi kita harus melakukan penjelasan yang clarify kenapa itu turun seperti kasus di SAP atau Oracle di tahun 2014-2015 ya. Yang kedua adalah informasi saham. Ini kita penting ya. Eh, kita mengaca pada kasus yang terjadi di Adaro ya waktu itu melakukan apa namanya spin-off ya AAD ya ADMR dan sebagainya itu eh, nilai langsung turun ya nilai saham langsung turun. Eh, ini menunjukkan apa? Bahwa perusahaan sedang melakukan aksi korporasi untuk jangka panjang. Kita melihat kebijakan di Indonesia atau bahkan kebijakan global di masa depan akan cukup menyulitkan bagi perusahaan-perusahaan batubara. Ya. Kalau kita lihat, Bapak Ibu mungkin bisa cek di RUPTL ya, yang dikeluarkan PLN maupun juga kementerian di tahun 2030 itu harapannya di Pulau Jawa sudah tidak ada PLTD ya. Mungkin juga PLTU nanti akan mengikuti. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa bisnis batu bara yang ada di market Pulau Jawa akan mengalami sunset sooner or later. Ya. Jadi Adaro waktu itu mencoba untuk spin-off. Jadi ada beberapa perusahaan yang fokus kepada batu bara, ada perusahaan yang fokus kepada energi hijau, ya green energy, ada perusahaan yang dia fokus kepada mineral dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa lihat publik akan membeli saham kita ini dengan kategori investor apa. Ada investor yang melihat sebagai growth investing, ya. Growth investing ini perusahaan-perusahaan dengan nilai saham yang akan terus mengalami peningkatan, ya capital gain akan meningkat, tapi biasanya tidak memberikan dividen.
Ya, kenapa? Karena ketika ada laba, diputar lagi, digulung lagi menjadi aset pengembangan pasar sehingga return earning digunakan lagi untuk pengembangan market. Jadi tidak ada dividen bagi para pemegang saham. Ada juga pengambilan keputusan mereka mengambil emiten-emiten atau perusahaan yang public apa namanya dividen investor. Artinya perusahaan yang sudah mengalami maturity, ya, perusahaan batubara banyak yang sudah maturity, mereka tidak lagi melakukan pengembangan, mereka hanya fokus pada eksploitasi titik-titik tambang yang mereka miliki, maka labanya besar. Laba yang besar didistribusikan kepada pemegang saham, ya, seperti itu. Nah, jadi ini menjadi informasi yang harus kita exposure, Bapak Ibu, kita buka kepada publik. Sebetulnya saham yang ada kepemilikan equity yang kita kita eh, apa namanya kita miliki di perusahaan itu akan seperti apa? Ya, itu akan seperti apa? Nah, itu juga bisa dimunculkan tadi dalam perspektif keuangan, ya, perspektif keuangan. Nah, berikutnya ada tata kelola emiten atau perusahaan publik ini. Tata kelola ini juga penting. Di dalam balance scorecard, kita lihat ada bagian learning and growth, ya. Bagaimana kita fokus pada tata kelola perusahaan kita. Ya, Pak. Di dalam learning and growth ada, kalau Bapak Ibu coba recall kembali memori di beberapa pertemuan sebelumnya, ada eh, organization capital, ya, organization capital. Jadi di dalam model organisasi itu ada salah satunya adalah bagaimana perusahaan mengelola, ya, mengelola perusahaan ini supaya lebih growth. Nah, ini kalau kita bisa sebut ini merupakan aset tak terwujud dalam proses penciptaan nilai, ya. Bahkan kita juga bisa mendesain sebetulnya perusahaan kita dalam mengelola sumber daya yang ada di internal maupun menjalin komunikasi dengan para klien, para partner, para konsumen itu seperti apa. Ini merupakan aset tak terwujud, Bapak Ibu. Ya, aset tak terwujud. Bahkan kalau kita lihat beberapa emiten yang ownernya atau majority shareholdernya itu juga join di kementerian atau sebagai pejabat negara, itu kadangkala nilai sahamnya juga menjadi apa namanya stabil gitu, ya, lebih aman. Bahkan kemarin kalau kita lihat Kadin, ya, setelah Anindya Bakri terpilih sebagai ketua Kadin, kemudian beberapa grup bisnis yang lain juga join di dalam tim Kadin tersebut, maka sahamnya bisa naik. Ya, ada yang ARA. Kalau saya lihat malah ARA di beberapa hari. Nah, itu merupakan aset tak terwujud, Bapak Ibu. Jadi aset tak terwujud ini mencerminkan bagaimana perusahaan bisa sustain di masa depan. Ya, Eh, bahkan di dalam balance scorecard maupun strategi map itu menekankan pentingnya aset tak terwujud ini. Ya, aset tak terwujud bahkan bisa menjadi leverage bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai jangka panjangnya. Ya, seperti modal manusia tadi, kemudian hubungan pelanggan, atau juga menciptakan nilai-nilai bahkan untuk internal maupun eksternal. Ya, beberapa diskusi tim KMMB dengan beberapa emiten di Korseknya, ya, Corporate Secretary. eh, di Corporate Secretary itu punya divisi sendiri khusus untuk relationship, ya. Dan alokasi anggaran yang dikelola untuk melakukan investor relationship itu juga tidak kecil, ya, artinya cukup besar. Nah, siapa saja stakeholder eksternal yang secara langsung berdampak, memberikan dampak kepada perusahaan kita, itu harus kita kelola. Ya, kita kelola. Jadi kalau kita sudah bicaranya tata kelola emiten atau di perusahaan publik, aset tak terwujud ini sangat penting. Jadi berfokus pada aset ini, harapannya organisasi bisa mengkomunikasikan bagaimana proses penciptaan nilai kepada publik menjadi lebih baik. Seperti itu, ya. Nah, yang terakhir adalah LK yang telah diaudit. Ini juga penting. Ya. Apakah kita patuh kepada PSAK ataukah tata kelola kita sudah bagus gitu, ya, di dalam costing ini. Ini juga penting. Beberapa minggu yang lalu ada beberapa perusahaan yang cukup mencurigakan gitu, ya. Jadi eh, laba di kuartal keempat
itu tidak masuk akal, sangat besar. Ya. Bahkan besarnya laba ini itu lebih besar daripada penjualan. Nah, ternyata singkat cerita ada satu nilai aset yang diakui ketika pembangunan apa properti itu sudah selesai. Nah, ini juga menimbulkan kecurigaan publik, gitu ya. Maka laporan yang diaudit ini menjadi penting, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, jadi tadi ada summarize yang sudah saya sampaikan. Kalau kita bicara ikhtisar, ikhtisar data keuangan penting, yaitu kaitannya sama financial perspektif. Jadi perusahaan perlu menyajikan data keuangan yang penting terkait dengan profitability, pengelolaan biaya, dan nilai pemegang saham. Yang perlu kita soroti adalah story behind, ya story behind. Jadi bagaimana eh, kita bisa mengungkapkan alasan kenapa ada nilai profitability seperti itu. Ya. Kalau misalnya meningkat cukup eksponensial, itu juga mencurigakan publik. Ketika turun, juga mencurigakan publik. Nah, normalnya kenaikan itu eh, biasa-biasa aja ya, 5%, 10%. Tapi kalau cuma 5%, 10%, investor juga akan lelah gitu ya. Ini perusahaan kok santai-santai aja dalam meningkatkan kinerjanya seperti itu. Maka kalau kita sorotin, perusahaan perlu melakukan storytelling, Bapak Ibu. Nah, storytelling ini penting. Bagaimana kita bercerita di dalam laporan keuangan tadi, laporan perusahaan, annual report tadi. Maka tadi di awal sekali saya sampaikan gaya bahasa, nada bahasa kita dalam penulisan exposure informasi internal itu penting. Itu penting. Bahkan ada beberapa emiten yang profitability-nya turun, justru trust dari market ini cukup tinggi, gitu ya. Ada satu contoh perusahaan di bidang digital telecommunication. Em, Perusahaan tersebut ya kenaikan keuangannya biasa-biasa saja, Bapak Ibu. Biasa-biasa saja. Kemudian emiten melihat ini kenapa kenaikannya arah terus, gitu ya, arah terus. Mulai dari ratusan rupiah menjadi ribuan rupiah. Ternyata setelah kita telusuri storytellingnya adalah terjadi aksi korporasi 40% kepemilikan emiten itu dibeli oleh perusahaan lain di mana owner dari perusahaan itu ternyata masih family dari presiden sekarang. Ya. Kalau kita telusuri lagi, sebetulnya buyer dari perusahaan ini siapa? Oh, ternyata buyer dari perusahaan ini adalah perusahaan digital yang salah satu bagian dari BUMN, gitu ya. Kalau kita telusuri lagi, ternyata perusahaan ini akan menggarap apa namanya proyek-proyek strategis untuk penyediaan jaringan internet di berbagai desa di 5 tahun ke depan sebagaimana arah dari pembangunan negara. Nah, ini menjadi storytelling yang menarik, ya. Eh, Kepemilikan, kemudian program ke depan, ya, ini menjadi salah satu informasi yang storytellingnya harus bagus. Ketika keliru juga akan repot, seperti itu. Informasi saham, ini kaitannya sama customer perspektif, kemudian internal proses perspektif. Jadi kita juga harus memberikan storytelling, kenaikan harga saham, ini bisa mengindikasikan kepercayaan investor terhadap perusahaan. The big why-nya apa? Ya, the big way-nya apa? Kenapa publik harus membeli perusahaan kita dengan nilai yang tinggi? Apa? Selling point-nya apa? Kita lihat mungkin beberapa tahun yang lalu ada perusahaan startup, mereka melakukan penggabungan, kemudian IPO. Pada saat itu laporan keuangannya juga masih minus, sampai hari ini juga masih minus gitu ya. Tapi semakin baik lah EBITDA, adjusted EBITDA-nya sudah mulai positif ya setelah dipimpin sama salah satu perwakilan dari North Star Group. Eh, apa yang menjadi sorotan adalah ini cukup menarik. Harga emiten tersebut itu kalau kita bandingkan sama Google, lebih baik kita beli Google, Bapak Ibu. Tapi
retail ya, retail sangat percaya all out di situ nilainya naik ya, IPO overprice ya, dan sekarang nilainya di bawah 100 ya. Sempat dulu di angka 50 rupiah. Nah, ini sangat penting bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan kenapa waktu IPO overprice tapi retail tetap mau beli ya gitu. Jadi komunikasi juga penting. Nah, kemudian yang kedua adalah internal proses perspektif. Ini efisiensi. Nah, perusahaan emiten tadi yang saya cerita, ini sekarang lagi melakukan efisiensi operasional, ya. Bahkan beberapa mitra yang bekerja sama perusahaan tersebut mengeluh, ya, pendapatan yang dia terima tidak sebesar dulu. Nah, kemudian dia juga melakukan inovasi bisnis proses, yang mohon maaf, salah satunya adalah otomatisasi sehingga banyak PHK. Di akhir tahun lalu banyak PHK di perusahaan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Dengan perbaikan internal ini, adjusted EBITDA-nya positif Bapak Ibu. Ya, jadi kita kita sampaikan akan sulit bagi perusahaan itu net profit-nya atau earning after tax-nya positif karena memang mereka terus menggulung ya, aktivitasnya ekspansi lagi, maka akan sulit earning after tax positif. Tapi mereka meyakinkan investor bahwa kita ada adjusted EBITDA dan itu positif ya. Dan kita lihat secara top line pendapatan selalu positif sehingga nilainya saham tersebut mulai tumbuh gitu ya, dari 50 ke mulai naik seperti itu ya, mulai naik. Meskipun juga kemarin terkoreksi karena IHSG turun sampai 9% juga semua emiten terkoreksi. Kemudian tata kelola perusahaan Bapak Ibu. Nah, tata kelola ini mencerminkan bagaimana learning and growth di dalam balance scorecard kita itu bisa sukses untuk membuat organisasi kita punya jaminan di masa depan akan membaik, gitu ya. Jadi menyajikan tata kelola terkait dengan SDM, keputusan-keputusan strategis, modal organisasi, IT dan lain-lain, ya. Nah, apalagi IT ini cukup menarik karena kalau kita lihat publik sekarang lebih percaya dengan beberapa perusahaan yang sudah melakukan adopsi teknologi secara menyeluruh di semua proses bisnisnya. Kalau dulu mungkin kita di era-era awal hanya mengadopsi untuk sisi akuntansi gitu ya, pakai Oracle, SAP untuk ERP-nya. Tapi sekarang sudah tidak hanya di sana. Ya, dengan perkembangan AI itu sangat eksplosif ya, sangat cepat sekali mereka mengadopsi teknologi itu. Bahkan kalau kita juga berpikir positif, blessing in disguise dengan adanya COVID, semua sektor dipaksa untuk cepat mengadopsi adanya teknologi. Ya, bahkan ini juga mengarah kepada aset aset digital, aset digital. Kemarin saya coba lihat beberapa keputusan yang dilakukan Elon Musk di Tesla, itu mereka menaruh cash reserve, cadangan cashnya tidak lagi di aset-aset portofolio seperti deposito atau manajer investasi dan lain, bukan. Malah ditaruh di aset digital kripto, Bapak Ibu. Mereka membeli Bitcoin, bahkan sampai seperti itu. Ya, nah, ini menjadi salah satu tantangan kita di masa depan. Ya, saya sudah coba komunikasi juga dengan beberapa apa namanya perusahaan pelaku kripto di Indonesia. Ternyata mereka sudah memberikan beberapa fasilitas untuk korporat market. Jadi selama ini di Indonesia masih retail, ya, misalnya Mas Ngurah menaruh sebagian dari uang sakunya gitu ya di kripto. Sekarang tidak, perusahaan-perusahaan sudah melakukan diversifikasi risikonya di kripto, Bapak Ibu. Ya, ini adopsi teknologi yang sangat cepat. Yang terakhir adalah laporan keuangan. Ya, tentunya laporan keuangan yang audited itu menjadi citra bagi perusahaan bahwa perusahaan kita sudah benar dalam menyajikan laporan keuangan. Sehingga apa yang kita sampaikan terkait dengan profitability itu sudah bisa diakui ya pertanggungjawabannya karena sudah sesuai dengan kaidah yang benar. Saya kira begitu apa namanya pemantik diskusinya ya pada pagi hari ini. Kita bisa lanjut di sesi diskusi. Saya kembalikan ke moderator, silakan. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Badowi atas pemaparan materinya.
Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan beberapa highlight dari materi yang telah disampaikan. Nah, sebagai kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi, balance scorecard atau BSC, yang mana dalam hal ini dalam konteks penyusunan annual report memberikan pendekatan yang komprehensif dan juga terstruktur, yang tidak hanya berfokus pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek operasional, pelanggan, dan juga pengembangan sumber daya manusia maupun keputusan strategis lainnya. Nah, dengan mengintegrasikan berbagai perspektif ini, perusahaan dapat menyusun laporan yang lebih transparan, akuntabel, dan menggambarkan komitmen perusahaan untuk keberlanjutan dan juga etika. Nah, yang pada akhirnya hal ini berperan penting dalam membangun kepercayaan publik yang merupakan fondasi untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, strategi pelaporan yang menggunakan BSC dapat memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan dan membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih positif di mata investor maupun masyarakat luas. Nah, sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link presensi kehadiran, silahkan mengisi link presensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link tersebut. Selain itu, terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series, yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui grup tersebut. Kemudian, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini dapat dikirim melalui kolom chat Zoom. Karena pada akhir sesi webinar nanti akan ada sesi tanya jawab yang pertanyaannya akan diambil dari urutan teratas. Kemudian, bagi Bapak dan Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Nah, webinar series Corporate Strategy pada 2025 akan terus menghadirkan pemateri dan praktisi profesional dengan tema dan topik yang lebih strategis. Dan yang terakhir, agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silahkan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok @KMMB Consulting, YouTube KMMB Consulting, dan website kmmb.co.id. Baik, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan untuk menuliskan pada kolom chat Zoom, atau apabila Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung dengan pembicara, Bapak Ibu bisa menyampaikan langsung pertanyaan yang ingin ditanyakan. Baik, di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Bapak Firmansyah Alam dari DSC Media. Kepada Bapak Firmansyah, apakah berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung? Baik, apabila tidak akan saya bacakan. Baik, pertanyaannya, izin Pak, kami ingin tahu seberapa besar pengaruh buyback saham tanpa RUPS terhadap harga saham perusahaan di pasar. Apakah ini dapat berisiko merusak public trust atau tidak? Baik, kepada Ya, Pak Badawi untuk pertanyaan pertama dipersilakan. ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ini memang menjadi salah satu kebijakan yang pro kontra ya kemarin ketika Pak OJK memberikan kebijakan hal itu gitu ya. Eh, Memang kalau kita bicara kebijakan ini tidak bisa kita pukul rata. Coba kita belajar di beberapa case yang terjadi selama ini gitu ya. Eh, Mungkin positifnya dulu. Jadi di secara positif memang kalau kita katakan buyback tanpa ada RUPS ini memang akan memberikan pengaruh terhadap harga saham pasti gitu ya. Karena di mana ada pembelian atau penjualan ya secara masif dengan volume rupiah atau volume lembar saham yang besar akan mengkoreksi atau menaikkan sebuah saham. Nah, pertama, memang kalau kasusnya di Indonesia, kenapa
kebijakan itu muncul, asal mulanya memang supaya ketika terjadi distrust di market, ya, perusahaan bisa menyelamatkan nilai sahamnya. Mereka punya cadangan kas, ya dibeli sehingga menjadi saham treasury dan harganya bisa naik seperti itu. Jadi peningkatan harga saham melalui buyback itu sering terjadi, ya. Dan itu akan mempengaruhi harapannya trust dari investor akan naik pasti. Karena apa? Ketika saya membeli sebuah saham bank dari global, ya, foreign sale-nya cukup besar, investor asing menjual mengalami penurunan, ternyata bank tersebut misalnya akan buyback sehingga saya sebagai retail akan merasa aman. Oh, ternyata saham saya di bank ini tidak turun cukup signifikan, bahkan ada potensi stabil atau naik. Kenapa? Diselamatkan oleh buyback dengan nilai transaksi yang sangat besar. Ya, seperti itu. Nah, eh, ini terjadi di salah satu contohnya misalnya di India. Di India juga begitu. Beberapa buyback yang dilakukan di India itu juga bisa menaikkan harga saham. Di Indonesia kita juga lihat beberapa buyback yang dilakukan juga membuat harga saham itu tidak begitu turun gitu ya. Kalaupun toh turun ya nggak tinggi-tinggi banget, tidak terlalu jauh. Nah ini kita sebagai investor retail ya menjadi lebih aman, merasa aman gitu ya. Tapi juga ada reaksi pasar ini menjadi abnormal, menjadi abnormal. Kita lihat beberapa kasus dulu yang pernah terjadi di pasar Brazil dan India, ya. Buyback itu dengan nilai yang cukup besar ternyata menyebabkan pengembalian abnormal dari harga sebelumnya, ya, misalnya Hamin satu atau pada hari itu, ya, dan setelah pengumuman besok-besoknya. Dan ini buyback ini memberikan distrust. Ya, distrustnya itu begini. Memang harganya aman, ya, karena ada buyback atau bahkan bisa naik. Tapi market akan distrust. Distrustnya adalah kenaikan atau penurunan atau stability harga ini tidak dipengaruhi oleh apa namanya transaksi sesungguhnya. Jadi ini adalah permainan, manipulasi. Nah, sehingga eh, beberapa kasus yang dilakukan di India juga harga itu tidak mencerminkan signifikan harga yang sesungguhnya, ya harga sesungguhnya. Apalagi perusahaan-perusahaan emiten yang tidak begitu terkenal. Ya, mungkin kalau di Indonesia kita sebut emiten bank himbara atau bank swasta besar, Bapak Ibu juga mendengar, udah tahu gitu ya. Tapi ada juga emiten-emiten yang nilai asetnya mungkin cuma 50 M, ya mereka cari dana untuk pengembangan. Kita nggak pernah tahu ini perusahaan apa, emiten apa, ownernya siapa, gitu ya. Nah ini nggak pengaruh Bapak Ibu, nggak cukup berpengaruh. Jadi sentimen dari publik terhadap buyback itu seringkali terjadi di perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal, ya, perusahaan terkenal. Jadi eh, kalau kembali lagi kepada public trust, sebetulnya risikonya lebih besar bagi perusahaan-perusahaan besar sebetulnya, karena kita akan melihat harga itu adalah hasil manipulasi, ya, hasil manipulasi dan itu juga bisa memperkaya eksekutif perusahaan dan dianggap tidak adil maupun tidak transparan seperti itu. Di sisi lain, ketidakpercayaan itu juga menyebabkan adanya kita berpikir kepentingan pemangku kepentingan ini apa sebetulnya. Jadi apakah eh, ini menjadi bagian dari KPI kalau kita bicara balance scorecard? Kalau KPI-nya itu dikendalikan bukan dari transaksi market umum atau di luar buyback, ya berarti ini KPI-nya bisa diatur sendiri dong. Ketika KPI itu tidak tercapai, mereka bisa buyback aja sehingga supaya tercapai. Ini sangat menguntungkan para eksekutif di perusahaan itu, tapi menjadikan ketidakpercayaan bagi publik. Seperti itu. Jadi ada dua sisi Bapak Ibu ya. Ada dua sisi. Di sisi tertentu kita sebagai retail akan merasa aman bahwa harga perusahaan yang kita beli tidak akan turun signifikan. Tapi di sisi lain bagi perusahaan-perusahaan yang besar yang harapannya kita melihat secara fundamental bagus itu justru akan menjadikan distrust. Sebetulnya ini hanya manipulasi. Seperti itu jawaban saya.
Saya kembalikan ke Ngurah. Mungkin ada following question dari penanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Badoyo atas jawabannya. Kepada Bapak Firmansyah, apakah masih ada tanggapan terkait jawaban yang diberikan? Baik, apabila tidak ada, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua masih melalui kolom chat dari Bapak Fajar Ali. Kepada Pak Fajar, apakah berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Baik, apabila tidak, akan saya bacakan. Pertanyaannya, saat perusahaan mengalami penurunan kinerja, bagaimana sebaiknya mereka menyampaikan hal tersebut dalam laporan tahunan tanpa kehilangan kepercayaan publik? Apa pendekatan yang paling jujur dan juga tetap profesional? Iya. Ini pertanyaan yang berat. Dan situasinya juga berat, saya paham hal itu. Jadi memang kalau kita belajar ya di salah satu perusahaan maskapai di Indonesia beberapa tahun yang lalu, justru ini menciderai kepercayaan ketika beberapa pendapatan diakui dalam laporan keuangan itu, padahal eh, itu tidak boleh dilakukan harusnya, sehingga menjadikan kelihatan perform padahal sebetulnya nggak perform. Maka ini sangat menciderai kepercayaan publik, apalagi perusahaan itu BUMN gitu ya, menunjukkan bahwa GCG di dalam pengelolaannya tidak jalan seperti itu. Alhasil dilakukanlah pergantian direksi. Dan beberapa kasus kita ikuti dan mengalami perbaikan. Ternyata di beberapa kurun waktu berikutnya labanya bisa positif. Wah, ini ada apa lagi gitu ya. Ternyata secara laporan disampaikan bahwa Direktur Keuangan dan Manajemen Risikonya mengatakan kita meminta pelonggaran pembayaran kredit gitu ya. Jadi dilakukan restro, utang-utang yang harus dibayar dalam 10 tahun kita minta dilakukan perpanjangan ya. Sehingga kita cicil hutang perusahaan lebih kecil. Nah, ketika hal itu terjadi, maka laba perusahaan bisa positif. Nah, kata kuncinya jujur, ya harus jujur Bapak Ibu. Jadi laporan keuangan itu memang ya prakteknya kalau saya lihat di lapangan itu LK itu ada beberapa versi gitu ya. Ada laporan keuangan yang versi internal, rapat teknis BUD biasanya. Ada laporan keuangan versi RUPS, ada laporan keuangan versi yang terdistribusikan di publik. Kadang-kadang ada kayak gitu. Nah, tapi tidak berarti kita tidak jujur, kita tetap jujur. Hanya saja batasan-batasan informasi atau naked information itu kita batasi kepada siapa pembacanya, ya. Karena tidak semua orang dengan kapasitas yang sama, dengan pemahaman yang sama akan memahami informasi yang kita berikan. Sehingga seringkali laporan keuangan, laporan kinerja pada rapat BUD dan VP itu yang murni biasanya, yang benar-benar pure. Apa laporannya benar-benar asli, naked gitu ya. Supaya apa? Supaya perbaikan-perbaikan itu bisa kita lakukan dan tajam. Nah, tapi ketika kita sudah bicara RUPS atau publik, tidak semua informasi kadangkala perlu kita sampaikan. Tidak berarti kita tidak jujur. Kita sampaikan jujur, tapi gaya bahasanya agar mudah dipahami. Ya, biasanya di dalam penggunaan bahasa kita menggunakan plain English rule, gitu ya. Jadi apa namanya laporan yang sifatnya plain dan kita menekankan biasanya pada faktor eksternal. Jadi drivernya apa? Kenapa pendapatan tidak tercapai misalnya? Drivernya apa? Faktor eksternal yang menyebabkan profitabilitas kita turun. Dan narasinya harus seimbang, ya. Narasi harus seimbang. Tapi tentunya semua informasi yang kita sampaikan itu harus transparansi dan jujur, ya. Jadi menggunakan prinsip-prinsip yang komunikatif, kemudian kebenaran, ketulusan, legitimasi itu harus
disampaikan secara etis dan bisa dipercaya. Karena sekali kita menciderai kepercayaan, wah itu susah sekali Bapak Ibu. Jadi membangun brand apa namanya melakukan brand recovery itu lebih sulit daripada melakukan brand development seperti itu. Ya, jadi tetap kita harus menjunjung tinggi transparansi dan kejujuran, tapi tetap bahasanya harus berimbang, gitu ya, narasinya berimbang seperti itu. Saya kira begitu jawaban dari saya. Mungkin ada tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Pak Badowi atas jawabannya. Kepada Pak Fajar, apakah masih terdapat tanggapan terkait jawaban yang diberikan? Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Ibu Nur Aini. Kepada Ibu Nur Aini, apakah berkenan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung? Baik, apabila tidak akan saya bacakan. Pertanyaannya sebagai berikut. Dengan semakin masifnya sosial media dalam komunikasi perusahaan, apakah ada cara tertentu yang perusahaan gunakan untuk menyeimbangkan informasi yang ada di annual report dengan apa yang disampaikan ke publik melalui media sosial? Baik, Pak Badui, Ya, pertanyaannya. ya ini satu dilematis ya Bapak Ibu ya. Eh, kemarin ya, pertama kali eh, apa IHSG dibuka, ini ada salah satu perusahaan di bidang apa namanya di bidang pelatihan, ya pelatihan people development itu menjadi sorotan bagi masyarakat. Kenapa? Karena mereka mengalokasikan dana cukup besar untuk YouTuber gitu ya, untuk influencer. Nah, ini menjadi lucu juga gitu. Ini perusahaan apa gitu ya? Ini perusahaan edukasi atau perusahaan apa tuh istilahnya yang bagian komen-komen supaya positif itu apa yang murah ya? Yang sering muncul biasanya eh, di media sosial itu loh, yang sering komen-komen Buzzer, tapi itu buzzer. Buzzer, banser ya. Banser. Ini saya lihat ini perusahaan edukasi atau perusahaan apa banser ya. Buzzer, 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 perusahaan Pak, buzzer. buzzer. Kok mereka mengalokasikan dana cukup banyak untuk influencer dan lain-lain. Tapi itu penting ya. Tapi eh, ya cukup proporsional lah ya. Artinya kalau sampai cukup besar ya menjadi kecurigaan gitu ya. Jadi memang public trust itu akan terbentuk ketika kita efektif menyampaikan informasi kita ke publik, Bapak Ibu. Nah, salah satu caranya adalah media sosial untuk mengkomunikasikan. Eh, karena tidak semua orang itu bisa membaca laporan tahunan. Tidak semua orang memahami LK. Ini maksudnya COA ini apa, maksudnya akun ini apa, nggak ngerti. Tapi ketika disampaikan secara lugas dan simple, profitnya naik 5% gitu ya. Kenapa? Karena begini, begini, begini. Dan kalau disampaikan secara to the point, kadangkala orang yang awam itu akan lebih paham, lebih mudah dipahami. Ya. Dan ini kalau kita lihat di Indonesia, beberapa perusahaan yang mayoritas kepemilikan retailnya banyak, itu harganya pasti nggak menarik. Naik turun gitu ya, dan bahkan cenderung turun. Jadi eh, istilahnya memang itu penting tapi tidak begitu jangan terlalu mengandalkan itu ya. Jadi harus tetap kita melakukan laporan yang terintegrasi atau integrated report. Kita laporan keuangan, laporan keberlanjutan dan bagian dari Korsek ya, bagian dari investor relationship kita juga harus menyampaikan secara tepat. Nah, yang menjadi eh, fenomena itu adalah beberapa mereka membayar influencer, mereka meminta orang untuk pom-pom itu yang sebetulnya nggak bagus gitu ya, secara keberlanjutan nggak bagus. Nah, memang strategi komunikasi di media sosial itu penting ya. Eh, Strategi misalnya egosentris ya. Strategi egosentris, kemudian percakapan, kemudian keterbukaan, exposure ya. Nah, ini penting sekali. Bahkan beberapa emiten yang arah berhari-hari arah terus gitu ya. Itu karena orang tahu bahwa emiten ini akan dibeli oleh
orang tersebut, beberapa orang lah. Jadi sudah ada informasi informal yang tidak terpapar di laporan keuangan, emiten ini akan dibeli oleh eh, keluarga grup bisnis ini gitu. Nah, publik akan sadar bahwa ini pasti bakalan bagus karena kedekatan dengan regulator gitu ya. Kemudian dia juga punya reputasi yang bagus, maka harganya langsung arah seperti itu. Dan penggunaan media sosial salah satunya menjadi penting, misalnya seperti laporan CSR itu juga penting sekali gitu ya. CSR itu juga bisa meningkatkan kepercayaan publik. Artinya kalau perusahaan sudah melakukan CSR, artinya uang bagi mereka yang misalnya anggaplah 2%, dan CSR-nya besar, berarti memang labanya aman. Perusahaan ini tidak mengalami kesulitan keuangan. Ini menjadi satu paradigma di publik, Bapak Ibu. Dan komunikasi itu menjadi penting jika kita bisa melakukan keterlibatan dan interactivity. Jadi jangan sampai komunikasi itu satu arah. Laporan keuangan itu hanya satu arah. Nah, beberapa orang itu nggak nyaman sebetulnya. Mereka butuh komunikasi dua arah. Ketika mereka eh, diberi laporan keuangan, kemudian mereka bisa komunikasi, bertanya. Nah, itu akan meningkatkan kepercayaan publik. Jadi kalau ditanya apakah penggunaan media sosial itu penting, itu sangat penting, tapi tergantung bagaimana treatment kita kepada publik dalam menggunakan media sosial tersebut. Justru kalau ada yang pom-pom itu malah kita harus curiga, Bapak Ibu ya, harus curiga. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan, silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Pada Ibu Nur Aini, apakah ada tanggapan terkait terkait jawaban yang telah diberikan? Baik, apabila tidak ada, selanjutnya di layar sudah ada Pak Ferry yang raise hand. Kepada Pak Ferry, apakah ingin menyampaikan pertanyaan? Baik, Mas Baik, Ngurah disilahkan. Arya. Ya, selamat pagi Pak Badowi. Ya, Lagi, Pak Pak Ferry. Badowi. Ya, saya tertarik nih dengan eh, paparan dari Pak Badowi dan yang lainnya. Mungkin ini saya baru sekali nih mengikuti series Strategic Insight dari kakak KMMB dan CMA nih. KMMB ini apa ya, Mas Ngurah Arya ya? KMMB ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan manajemen, Pak. Jadi kebetulan direkturnya juga Pak Badowi yang menjadi pemateri pada pagi hari ini. Ya, KMMB ini singkatan dari apa kalau boleh dijelaskan? Ya. Kalau s- Baik, silakan Mungkin Pak saya Badowi. bisa ini jelasin area. Terima kasih Pak Ferry. Salam Ya, kenal. Kalau ini baru pertama kali join di webinar series kita. KMMB ini satu brand, Pak. Jadi ah ya. memang dulu ada satu kepanjangan, tapi mengarah ke sini kita menjadikan satu sebuah merek, bukan sebuah Oh, kepanjangan. gitu. Jadi Baik, KMMB Consulting ini as a brand, seperti itu, Pak. baik, baik. Kalau tidak boleh dipaparkan nggak apa-apa. Berarti udah jadi brand ya KMMB ya. Biasanya kan kalau KMMB ini pasti ada kepanjangannya kan. Hmm, Nggak apa-apa. Eh, itu kan hak dari kita semua kan. Ya, yang saya ingin tanyakan nih, eh, Pak Badowi. Menarik di beberapa nih tadi kita bicara tentang startup juga dan LK ya. Ya. Nah, beberapa istilahnya boleh saya bilang sekarang ini dia dalam tahap apa ya? Boleh bilang bangkrut lah gitu ya. Beberapa itu. Nah, tapi LK-nya itu sangat menarik, ya kan? Dan pastinya ada KAP di sana kan, ya kan? Dan KAP-nya itu pasti nggak kacak apa, kan nggak kacang ya, nggak kaleng-kaleng gitu kan. Nah, bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan hal itu, ya kan? Dan bagaimana eh, kita atau mungkin bukan saya tapi Pak Badowi ya, kalau dari kacamatanya mungkin Pak Badowi sebagai akuntan atau apa atau CAP atau CFA atau apa, bagaimana kalau Pak Badowi sebagai konsultannya, ya kan? Nah, kalau kita lihat, ini saya melihat satu, dua, tiga, empat sih ya, nggak secara keseluruhan ya.
beberapa startup yang seperti itu. Mereka sangat bagus, ya kan? Atau mungkin Pak Badowi juga bisa melihat di BUMN kita kan, yang ketika dilangsungkan nggak tahu. Mungkin Pak Badowi punya rekan-rekan juga itu sebagai konsultan, atau mungkin Pak Badowi sendiri nih, saya belum tahu ya. Tapi Pak Badowi pasti punya reference lah. Nah, di situ tanggung jawab akuntan, bukan akuntan lah, KAP lah, seberapa besar. Nah, kalau di kedokteran itu kan di ID itu langsung tuh ada kasus yang lagi hype ini kan, dokter langsung nggak bisa praktek kan, ya kan? Apakah CFA, KAP atau akuntan-akuntan itu tidak bisa praktek juga, ya kan? Dan yang saya sih nggak terlalu ini sih ya, karena itu banyak yang apa ya, banyak yang membuat sesuatu itu ya. Tapi lebih ya pasti kalau dia di A ini udah melakukan itu, di B ini melakukan itu, seluruh kliennya dia akan dibuat seperti itu kan. Itu udah nggak bisa kita pungkiri. Tapi sayangnya kenapa dia masih praktek di Indonesia, ya kan? Kalau ID kan langsung per orangnya kan, terus diambil registernya kan, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dia kan. Harusnya kan di ini juga ada registernya. Itu nanti bahasan yang agak kecil, saya nggak terlalu ini sih. Itu karakter orang ya. Kadang-kadang karakter orang bisa juga karakter perusahaan kan. Dan memang seperti itu kan. Nah, yang lebih ini lagi ya perusahaan itu gitu. Malah perusahaan itu ada yang sudah TBK, udah public listed gitu. Malah mereka membuat sesuatu yang terbaru-terbaru, malah pertama-pertama gitu. Sehingga perusahaan itu secara ini kan wah terlihat bagus kan. Ketika KMP, mungkin Pak Badowi atau teman-teman yang lain tahu ya KMP ya. Kalau nggak, mungkin saya jelasin aja. KMP itu koperasi multi pihak, ya kan? Nah, ketika baru diproklamirkan, mereka sebagai yang pertama. Berarti kan secara manajemen, secara accountability dan lain-lain, mereka sudah CNC lah gitu kan. Tapi ketika itu cus langsung jatuh gitu. Saya sih melihat itu kan ada pertanggungjawaban baik dari BOD, eh, stakeholder, dan konsultan, terutama konsultan yang membuat manis dari LK-nya kan. Dan LK itu bisa ada dua. Apakah memang secara apa ya? Secara profesional memang dibuat seperti itu. Dan apakah menjadikan itu sesuatu yang legal? Seperti itu. Nah, ini untuk kebaikan kita semua sih ya. Ya karena sekali saya lihat sih di apa IDX itu juga perusahaan ecek-ecek. Ya saya kebetulan ada grup, saya nggak terlalu komentar di grup. Wah, ini perusahaan kayak gini aja bisa masuk nih. Cari uang apa ngerampok uang gitu kan? Mungkin Pak Badowi lebih firm tentang hal itu ya. Ada perusahaan yang ecek-ecek aja dia bisa TBK, dia bisa meraup uang sekian gitu kan. Pasti kan ada LK-nya kan juga itu kan. Dan itu mungkin dia pakai konsultan-konsultan yang bermerek atau bernama atau worldwide malah mungkin kan untuk memoles itu kan. Nah, responsible itu seperti apa sih? Tadi kan kalau Pak Badowi lebih ke struktural, fungsionalnya ya kan. Ini kita coba ke hati nurani kita lah. Ini kan yang akan menjadikan rakyat Indonesia atau negara Indonesia menjadi terpuruk kan. Ya pasti dampaknya banyak lah, ya kan.
Ya, saya ingin mengeluarkan unek-unek dan sekaligus ingin bertanya dengan Pak Badowi sebagai yang sudah expert dalam hal ini dan mungkin punya network di beberapa case-case ini. Salam kenal Pak Badowi. Terima kasih ini saya bisa masuk. Ya itulah kekuatan dari sosmed. Sehingga saya bisa dapat ini dan saya bisa mendengarkan apa yang diceritakan oleh atau pengalaman Pak Badowi, dan saya ingin juga mendapatkan apa ya, sesuatu dari Pak Badowi mengenai hal-hal ini. Ini kan integritas dari Pak Badowi ya. Boleh Pak Badowi sebagai memukamakan Pak Badowi sebagai yang konsultan itu, atau Pak Badowi di luar itu, bisa aja kan. Saya sih di luar itu pastinya kan. Baik Pak Badowi, salam kenal. Kalau boleh saya dapat apa WA-nya Pak Badowi, Mas Ngurah Arya, saya sangat senang sekali. Mudah-mudahan saya bisa collab dengan Pak Badowi untuk memberikan kepada ini Pak Badowi. Ini jadi Pak panjang nih, agak sedikit ya Pak ya. Untuk para fresh graduate kita, mereka nggak tahu seperti ini. Mungkin ya, walaupun udah dipelajarin 1 semester, implementasi belum tentu mereka ini. Apalagi dari uni yang boleh dibilang ecek-ecek lah, ya kan? Tapi kan mereka itu masuk ke uni yang ecek-ecek, tapi ada juga 1, 2, 3, 4 yang memang mereka ingin dapat ilmunya. Tapi ketika di kampusnya nggak dapat ilmunya, yang penting lulus. Gue bisa apply ke perusahaan atau perusahaan itu sendiri jadi meningkatkan THP atau lain-lain kan. Nah, dengan adanya Pak Badowi, ini saya senang sekali nih bisa interaksi. Mudah-mudahan Pak Badowi juga bisa apa ya, skill up lah ya, atau scale up atau apa kalau ini. Dan kebetulan itu yang sedang saya rancang Pak Badowi. Nah, kalau semua taruhkan ya, kita anggap akuntan ya. Kebetulan istri saya juga akuntan. Kalau semua akuntan itu sudah ada seperti yang di sharing oleh Pak Badowi, tinggalkan itu integritas mereka kan. Dan ketika mereka akan masuk di suatu perusahaan atau dia mendirikan perusahaan sendiri, mungkin secara sederhana atau mungkin lebih advance mereka udah bisa menentukan LK itu kan. Seperti itu. Nah, ini yang belum ada di kita juga nih, Pak Badowi. Jadi harus lama, mungkin harus ngikutin Pak Badowi lama. Harusnya kan sebenarnya kita anggap S1 atau D3 itu kan ya mereka memang harus sudah bisa berkutat seperti itu kan. Dan pasti yakin KAP-nya atau entity-nya Pak Badowi juga bukan Pak Badowi sendiri kan yang mengerjakan. Pasti kan orang-orang D3 S1 yang fresh graduate ini kan. Tapi kadang-kadang mereka nggak pede itu Pak Badowi. Nah ini harus kita buat apa ya, way out-nya atau solusinya agar mereka juga punya ini. Dan saya sangat mengharapkan Pak Badowi ini dan tim nih bisa memberikan dasar-dasarnya lah secara free, tapi nanti advance-nya tentunya mereka akan mencari Pak Badowi lagi kan. Seperti itu. Baik, agak panjang nih Pak Badowi. Mudah-mudahan bisa diterima dan bisa diberikan apa ya, wacana atau apalah tentang hal-hal yang terjadi di Indonesia seperti ini. Silakan. Terima kasih Baik. Pak Badowi. Terima kasih Pak Ferry sharingnya. Ini kalau boleh tahu Pak Ferry dari organisasinya apa Pak? Kalau boleh tahu Pak, perusahaannya atau organisasinya Pak? Saya profesional dan kebetulan saya ingin merintis edutech yang MOOC Pak Badowi. Makanya saya senang ketemu Pak Badowi. Insya Allah kita bisa collab dengan Pak Badowi. Oke, sure Pak, pasti Pak. Wah, mudah-mudahan saya bisa di apa ya, di share nomornya Pak Badowi ya. Boleh. Terima kasih Pak Badowi. Terima kasih Pak Ferry. Pertama, saya mau disclaimer dulu Bapak Ibu bahwa KMMB Consulting ini kita concernnya di manajemen consultingnya sebetulnya. Jadi dulu apa KMMB ini memang didirikan untuk manajemen consulting.
Jadi kita tidak ada right untuk menyusun laporan keuangan atau seperti KAPIT, bukan gitu ya. Kita purely konsultan manajemen, Bapak Ibu. Nah, tapi eh, apa yang disampaikan Pak Ferry tadi terkait dengan integriti dari beberapa lembaga yang berkaitan dengan penyusunan report tadi, terutama laporan keuangan, itu memang menjadi apa ya, menjadi informasi yang kita sama tahu lah. Artinya beberapa pelaku juga ya betul masih ada, kadang-kala juga yang ditutup oleh OJK itu ya hanya lembaganya, tapi kadangkala orangnya tetap bisa eh, beraktivitas gitu ya, melakukan kegiatan yang sama dengan merek yang lain gitu. Ya itu memang faktanya seperti itu. Ya faktanya memang seperti itu. Dan eh, saya pribadi mohon izin Pak Ferry dan Bapak Ibu tidak punya apa ya, tidak punya hak untuk mengomentari itu gitu karena itu purely dari regulasi tapi memang kalau secara pendapat pribadi ya saya pribadi melihat memang itu juga harus menjadi hal yang harus kita cari solusi bersama ya saya pribadi juga merasa sedikit tidak nyaman dengan hal itu karena cuma ganti nama kemudian ya tetap bisa beroperasi seperti itu ya. Kalau tadi kasusnya di ID memang ini profesi yang lain, mungkin juga dari sisi asosiasi atau kode etik asosiasi punya concern yang lain, karena kaitannya sama nyawa gitu ya. Tapi kalau memang di laporan keuangan ini tidak hanya nyawa juga sebetulnya, juga keberlangsungan banyak orang gitu ya yang bekerja di situ maupun berafiliasi dengan hal itu. Nah, berikutnya, kalau pertanyaannya tentang eh, pandangan, saya merasa juga pandangan saya tidak setuju ya sebetulnya Bapak Ibu ya dengan kasus yang terjadi. Artinya memang laporan itu yang menjadi tanggung jawab integritas kita gitu ya. Kami di KMMB kita konsultan manajemen ketika kita merekomendasikan sebuah metode dalam transformasi organisasi, apakah itu aksi korporasi, apakah itu apa namanya non equity placement, yaitu memang integritas kami dalam merekomendasikan. Ya, beberapa klien mereka ingin dalam 5 tahun ke depan melakukan joint venture, gitu ya, joint venture. Eh, tapi kami melihat dari analisis yang kami lakukan, kami tidak merekomendasikan tindakan itu karena terlalu berisiko. Kemudian juga dari sisi kapasitas keuangan juga belum memungkinkan, maka disarankan joint operation saja, misalnya begitu. Nah, sehingga integritas itu memang sangat penting gitu ya, seperti disampaikan tadi. Nah, berikutnya tentang skill gitu ya. Memang benar, bahkan ini mohon maaf, saya sampaikan dari beberapa kolega maupun klien-klien saya ketika menggunakan lembaga lain gitu ya. Ya meskipun itu sebuah brand global ya, brand global tetap yang datang atau yang working levelnya ya anak-anak S1 biasanya beberapa malah fresh grade seperti itu. Eh, tapi yang menjadi quality assurance sebetulnya adalah metode dari screening pekerjaan itu. Jadi itu yang penting. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bekerja di perusahaan, even sebagai working levelnya itu S1 atau anak-anak yang baru fresh grade, ya mereka tetap butuh kita kasih mentor gitu ya. Kita grooming supaya mereka bisa memahami situasi real di lapangan, kita kasih metode yang tepat supaya quality assurance tetap bisa berjalan. Even yang mengerjakan ya anak-anak yang masih first entry tadi. Dari sisi mentoring tadi ya, dari sisi supervisornya, dari sisi total quality assurance-nya, PIMPRO-nya, bahkan sampai ke prinsipal itu juga harus screening. Jangan sampai nanti hasil pekerjaan itu tidak terscreening akan menjadi berbahaya seperti itu. Itu mungkin Pak Ferry tanggapan dari saya. Mungkin ada feedback tambahan, silakan. Baik, terima kasih banyak Pak Badowi. Saya senang bisa ikut serta dalam webinar ini atau Zooming ini. Dan next saya sudah add di
apa di KMMB atau CMA ini. Mudah-mudahan saya, tapi memang saya masuknya di strategik ya, corporate Betul. strategik ya. Kan ada yang akuntan, ada apa, mungkin itu akan lebih detail ya. Ini kayaknya Mm-mm. general, ya insya Allah saya uh, bisa mengetahui sedikit-sedikit lah. Makanya saya senang nih, apalagi Pak Badowi dengan jelas memberikan runtutan beberapa ininya. Saya juga waktu itu sempat uh, menggunakan balance scorecard dan lain-lain, uh, yaitu waktu awal-awal ya. Mungkin Pak Badowi pasti tahu ya, PSC masuk ke Indonesia awal-awal tuh siapa aja yang menggunakan. Nah itu memang karena awal itu biasanya bertanya ke perusahaan-perusahaan lain tuh agak-agak canggung gitu ya. Akhirnya ke sister company yang lain lah kita ini ya, menginikan sendiri lah. Di training berapa kali juga belum ini juga, karena background saya juga bukan akuntan kebetulan, tapi akhirnya lama-lama bisa. Nah, yang seperti ini jadi merimain saya lagi. Mudah-mudahan saya bisa ikut lagi, saya juga bisa ini lagi. Seperti itu. Ya, berarti memang ini yang tadi saya case-case yang tadi itu memang sangat-sangat ini ya. Saya nggak tahu di Ikatan Akuntansi Indonesia mempunyai apa apa ya, mempunyai seperti ID nggak gitu. Harusnya kan mempunyai ya, karena ketika dia untuk akuntan publik itu kan terregister ya. Nah kalau sudah terregister kan harusnya bisa kan nomor registernya dan lain-lain kan. Dia akan pindah atau membuat suatu entity baru, dia akan merujukkan ke registernya mereka kan. Tapi kalau sudah di blacklist atau sudah dicabut, harusnya dia udah nggak bisa kemana-mana lagi kan. Seperti itu. Dan inilah yang saya lihat eh, harus ada eh, kekuatan gitu, ya kan? Biasanya kan ikatan itu atau apa ya? Ada yang ikatan hanya jadi ikatan, ya kan? Ya istilah silaturahim lah. Tapi ada yang ikatan memang dia membuat satu regulasi dan lain-lain, meregister malah, sehingga kekuatan itu ada, sehingga ikatan itu juga bisa tumbuh berkembang karena ada monthly atau annualnya kan, seperti itu kan, sehingga dia bisa membuat tren, bisa membuat kegiatan dan lain-lain, malah hire pakar-pakar sehingga membersnya bisa upgrading gitu kan, seperti itu. Nah tapi kan di sini kadang apa ya, saya juga nggak tahu nih mau bilang apa ya, tapi ya udahlah, di sana aja yang memang ketat aja juga bisa kan membuat seperti itu kan. Tapi ada punishment yang memang tidak akan bisa dan dia akan kemana-mana lagi, ya kan. Nah kalau di Indonesia ini punishment ada, ya tinggal ganti baju aja, ya kan, seperti itu. Nah sangat disayangkan mungkin itu istilahnya ya saudara-saudara kita juga kan, sebagai ahli akuntansi, mungkin ahli manajemen, ahli auditor gitu kan, seperti itu. Nah ini yang apa ya, isu-isu ini yang tidak pernah saya lihat ini ya muncul ya. Paling udah wah ini nih, ini harusnya KAP-nya nih tanggung jawab, udah gitu aja gitu, ya kan. Padahal kalau sudah perusahaan yang apalagi unicorn perusahaannya kan, pasti dia hire KAP-nya nggak main-main kan, seperti itu. Dan integriti tadi yang kata Pak Badowi itu kan sangat kuat itu kan. Ya, tapi kenyataannya di Indonesia seperti itu. Dan fine-fine aja gitu. Baik ya istilahnya sebagai IAI, sebagai apa gitu kan. Itu kan sesuatu yang ini ya. Dan harusnya kan kalau perusahaan worldwide gitu kan, kalau LK-nya dibuat dua, harusnya dia bisa integrity harus tinggi kan. Wah saya nggak mau nih kalau ada dua kayak gini. Lebih baik kalian konsultan lain aja. Tapi hak saya harus saya ambil itu. Oh iya dong, jasanya harus diambil juga kan. Tapi saya nggak mau gitu.
Malah ada yang bilang, nih jasanya gue balikin karena gue nggak mau seperti itu, ya kan? Dan alhamdulillahnya tuh dipakai terus itu, dan malah company di Indonesia, ini nih bagus nih, bisa dipakai nih kan, ya kan? Nah untuk perusahaan gue nih bagus nih, namanya juga besar gitu kan, ya taruh 1M 2M 3M 5M nggak ada masalah lah seperti itu. Mungkin ini menyinggung, tapi saya mohon maaf. Tapi itu kenyataan dan itu yang harus kita perbaiki. Seperti itu. Kalau tidak kita perbaiki, akhirnya kita akan seperti ini terus. Nggak ada ujungnya. Iya kan? Seperti itu sih. Terima kasih Pak Iya, Badawi. Silakan mungkin thank teman-teman you yang Pak lain Ferry, thank you. ada, ya. Mudah-mudahan saya bisa Nanti berinteraksi sama Pak Badawi ya. baik Pak, terima kasih Pak masukannya. Mudah-mudahan nanti sooner or later sudah ada respon ya yang positif dari regulator juga. Mungkin Iya, ya saya sampaikan ini bukan kapasitas kami Pak di consulting, tapi kami juga paham fenomena itu dan case itu yang ada terjadi sekarang. Ya, thank you Pak Ferry. Saya kembalikan ke you're welcome. Murah, silakan. Mm. Baik, terima kasih Pak Ferry atas partisipasi dan pertanyaannya. Kepada Bapak Ferry, apabila masih ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui hotline yang tersedia di media sosial KMMB. Nah, mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kami cukupkan. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, apabila masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Nah, sebelum mengakhiri webinar series pada pagi hari ini, akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen. Nah, kepada Bapak Ibu semuanya dimohonkan untuk menghidupkan kamera karena akan lanjut ke sesi foto. Baik, untuk dokumentasi pada slide pertama akan saya pandu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk selanjutnya, dokumentasi slide kedua dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, slide ketiga dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, terakhir untuk slide keempat dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Agar tidak ketinggalan, Bapak dan Ibu semuanya bisa segera mendaftarkan diri atau melakukan registrasi pada link yang telah dikirim oleh tim kami, atau Bapak Ibu semuanya dapat mengunjungi laman sosial media kami. Sekali lagi, kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link presensi kehadiran, karena sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link presensi tersebut, dan terdapat link untuk bergabung kepada WhatsApp Group KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui grup tersebut. Akhir kata, terima kasih kepada tim yang bertugas dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Badawi karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar series kali ini. Terima Terima kasih. kasih Murah. Thank you. pula kami ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga dari apa yang telah disampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Ngurah Arya selaku moderator pada webinar series kali ini pamit undur diri dan apabila terdapat kesalahan saya memohon maaf dan sampai jumpa pada webinar series selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.